Kak, gini kalau karena Allah tuh maha besar Kak, maha besar. Hmm. Neraka tuh kecil Kak bagi Allah itu kecil. Saya nggak nanya itu. Kaki Allah itu di neraka. Apa kamu mau bilang juga Allah itu ada di dunia? Allah itu meliputi alam semesta ini. Berarti dia ada di sebelah saya. Meliputi Kak, meliputi. Apa itu meliputi? Ya semua, Allah ada di kamar mandi nggak? semua di genggaman Allah nih Kak. Semua kita di genggaman Allah. Dunia Allah ini ada di toilet nggak? jangan gitu lah Kak. Lah, kan katanya meliputi semua. Kalau dia tidak ada di toilet, berarti ada sesuatu yang berongga, ada sesuatu yang tidak dipenuhi oleh Allah. Maka Allah belum maha besar. Karena dia belum meliputi semuanya. Ini adalah logika fallacy. Kalau dia maha besar, berarti dia harusnya ada di spiteng juga. Aku Ada nggak di berani Kak. got. Aku nggak berani ngomong gitu lah Kak. Takut aku. Loh, Berani kata lah. kamu meliputi semua. Kalau dia maha besar, berarti dia tidak terbatas dong. Dia meliputi semua. Berarti tidak ada satupun yang ruang kosong tanpa dia, kan gitu. Itu logikanya. Kakak kan mantan muslim kan, makanya Ya kakak tahu. ini saya pakai logika. Makanya saya pakai Allah logika. itu Allah itu maha suci, Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Ya, berarti Allah tidak ada di toilet. Allah itu udah pulang Kak, Allah itu maha suci loh Kak. Saya nggak nanya. Kalau dia maha suci, artinya dia gagal jadi maha besar. Tahu Kakak nggak arti septi tank itu? Kan jorok itu kan. Loh, katanya dia maha besar. Apakah Allah kemahabesarannya bertentangan dengan maha sucinya? Aduh Kak, aku takut lah Kak, mas-mas ini Kak ya, serius lah. Ya itu, makanya saya bilang, saya berlogika. Kenapa kamu tidak berlogika? Islam itu Kak penuh logika loh Kak. Loh, kalau kamu pakai logika, harusnya kamu kayak saya. Kenapa kamu tidak berlogika? Ketika orang yang di sininya masih hidup aja, ya, dia mau memohon ampun tidak diampuni, sementara orang yang sudah mati katanya diampuni tobatnya. Ini lebih nggak logis. Ini ayat-ayatnya terkait semua. Kenapa kamu tidak menerima itu? Itu logis loh. Orang yang udah mati, mayat nggak bisa minta ampun. Tapi kata Allah diterima tobatnya yang bunuh diri. Sementara orang yang masih hidup, yang nyawanya masih di tenggorokan, tidak diampuni menurutmu. Gimana logikamu? Saya berlogika. Kalau Islam penuh dengan logika, saya tinggalkan yang kayak gini. Jadi aku tanya sama Kakak dulu. Menyembah anak manusia itu logika nggak? Allah yang jadi anak manusia itu logis. Wes, aduh hancur lah kita udah lah Kak. Betul loh. Allah menjadi anak manusia, emang tidak logis? Tidak mungkin Kak Allah itu menjadi manusia Kak. Oke, kalau Allah jadi api mungkin nggak? Saya akan tunjukkan di An-Naml ayat 7-9 Allah jadi api. Kalau Allah logis jadi api, kenapa Allah tidak logis jadi manusia? Allah jadi pohon juga tidak logis menurutmu? Al-Qasas ayat 30. Loh, ini dalil. Allah ketika ketemu dengan Musa dalam rupa api. Kata kamu logis nggak itu? Coba. Oh gini Kak, Kakak salah tuh Kak mengertikan Nabi Musa itu Kak gini Kak ya. Nah, Nabi Musa itu ngotot, ingin melihat wujudnya Allah. enggak, bukan itu. An-Naml ayat An-Naml kamu baca dulu. Itu beda konteks. An-Naml ayat 7-9 bukan gitu. Allah memberkati orang-orang yang bertemu dengan api. Kamu baca. Kalau kamu bilang, oh si Musa gini, kamu baca dulu teksnya. Saya sudah baca soalnya. Kamu belum. An-Naml ayat berapa Kak? 7-9, bacalah. Pula aku nih Kak, nggak apiku cuma satu, nggak bisa lihat ini. Gimana dong? Naik dong Pak Prop. Mau ke toilet pula aku. Minta tolong ya Pak Prop, sibuk nggak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam dikulum tapi nggak bunting-bunting. Soalnya digauli 9 tahun. Gimana dong? Nitip. Jadi Sibuk nyindir nggak? Aisyah nih ya. Berani-berani jangan nyindir Aisyah ya. Enggak, karena saya Aisyah. Saya belum digauli bang. Soalnya saya belum 9 tahun. Saya sebenarnya lagi menyindir diri saya yang sampai detik ini saya masih perawan parah. Jadi ada ya hati-hati tak karena ada segolongan manusia yang berfokus kepada harta, tahta dan farjah. Astagfirullahaladzim, saya takut digauli bang. Saya nggak akan keluar lagi bang. Nitip bentar mau ke toilet. Lu di bawah. Oh siap. Lagi sibuk Siap, nggak? ini sambil jaga parkir nih. Astaga, masih sekarang parkir. Parkir sekarang. Aku curiga ya, ini adalah abang-abang yang kalau kita datang set parkir nggak ada, tiba-tiba megang pas sudah mau keluar. 2000. Parkir masjid. Tahu aja. Sesuai dalil yang disampaikan oleh Ukti Agatha tadi bahwa memang di dalam Maryam 71 itu dikatakan bahwa tidak seorang pun yang tidak mendatangi neraka itu. Karena itu adalah suatu ketetapan dari Allah bahwa memang semua umat muslim akan masuk neraka. Bang,
Bukan ada di situ Hmm. bang muslim aja bang ya, semua katanya bang. Berarti semua manusia. Ada yang nggak masuk di situ. Coba baca di ayat 72, Bang. Aku udah lagi di luar ini bang. Aku apa ini Oke, ayat 72-nya dikatakan bahwa tetapi Allah akan menyelamatkan orang-orang bertakwa. Gitu. Iya, Jadi yang diselamatkan itu adalah orang-orang yang bertakwa. iya, Gitu. iya. Nah, orang Islam masuk nggak di situ? Bang, orang bertakwa itu bang yang menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan yang lain. Hmm? Itu arti orang bertakwa bang. Enggak, orang bertakwa itu yang menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu yang Iya, bertakwa. betul, betul, Betul betul, ya? betul. Iya, betul. Nah, tapi pertanyaan saya tadi, orang Islam masuk nggak di situ? Masuk ke neraka itu nggak tadi? Iya, Enggak. mengam- Sorry. menghampiri katanya bang, bukan masuk. Menghampiri beda lah bang. Enggak, itu ada kata wariduha kan? Betul nggak? Itu ada kata wariduha di situ. Memasuki artinya, betul? Memasuki, artinya memasuki. Nih, ayatnya adalah Maryam 71, ya. Melainkan, nah wariduha ini adalah memasuki. Tapi di sini kenapa ditulis mendatangi? Karena kita baca apa? Tafsirnya. Tafsir saya pakai Ibnu Katsir. Bahkan di sini dikatakan, ya, dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan mendatangi neraka itu. Saya tidak mengetahui apakah diri saya dapat selamat dari neraka ataukah tidak. Ini menurut Abdullah ibnu Rawahah, ya. Ibnu Jarir mengatakan, telah menceritakan kepada kami, Abu Huraib telah menceritakan kepada kami, Ibnu Yaman dari Malik ibnu Magul dari Abu Ishaq, bahwa ibu Abu Maisaroh apabila berbaring di tempat peraduannya, ini temannya Baginda Muhammad ya, Abu Maisaroh ini, selalu mengatakan, aduhai, sekiranya ibuku tidak melahirkan diriku. Kemudian ia menangis, ya, si Abu Maisaroh tadi menangis. Maka ketika ditanya kepadanya, hai Abu Maisaroh, mengapa engkau menangis? Abu Maisaroh menjawab, kita diberitahu bahwa kita akan mendatangi neraka dan tidak diberitahu bahwa kita akan keluar darinya. Ini temannya Baginda loh, nangis. Maka ayat ini memang khusus untuk teman-teman muslim. Nah, cuma jangan berkecil hati ya. Ini ada ayat 72. Kita lihat ya, ayat 72. Abang nanti cek juga ya. Jangan-jangan nih editan nih sama si Metatron. Nah, kita baca di sini. Kemudian di ayat 72, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami membiarkan orang-orang yang zolim di dalamnya dalam keadaan berlutut nih. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zolim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Nah, pertanyaannya gini bang, ada nggak sih narasi bahwa orang Islam itu disebut orang bertakwa di dalam Al-Quran, Bang Gibran? Ya bang. Di dalam Al-Quran abang pernah diceritakan nggak kalau orang Islam itu adalah orang yang bertakwa? Nggak bang, bukan orang Islam bang, tapi orang yang bertakwa ada bang. Itu yang bagaimana? Ya seperti yang bilang tadi, mengerjakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Nah, sebetulnya di Al-Quran ada orang yang bertakwa itu gimana? Orang-orang yang keluar dari apa tadi? Dari neraka tadi yang diselamatkan ya. Nih, yang diselamatkan tadi kan orang yang bertakwa. Ada di Al-Quran. Kita buka di surat ya Al-Maidah. Abang pernah dengar surat Al-Maidah? Pernah bang. Ayat 46 bang. Nih, kita baca. Al-Maidah ayat 46 ya. Saya ambil dari Qurano.com. Bukan Kristeno.com, Qurano.com ya. Nah ini. Ini ayat Al-Maidah 46. Dan, nah ini adalah penjelasan orang bertakwa itu siapa. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu Taurat. Jadi Isa membenarkan Taurat, ya. Dan kami menurunkan apa ini bang? Kelihatan nggak? Menurutkan ini Injil ya Injil. Injil. Aku besarin ya. Injil ya. Injil kepadanya. Oke. Dan Injil itu adalah
Di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Di dalam Injil tadi ada petunjuk dan cahaya, dan membenarkan kitab yang sebelumnya, ya Taurat. Jadi Taurat itu ada petunjuk, cahaya, dan membenarkan Taurat. Dan yang paling membagongkan adalah, coba tolong dibaca Bang. Sebagai petunjuk Serta nyaring Bang. serta pengajaran untuk orang-orang yang Nyaring. Berarti kitab apa yang jadi petunjuk dan pengajaran buat orang bertakwa yang dikeluarkan dari neraka tadi? Kitab Injil. Al-Quran tidak pernah mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk buat orang-orang bertakwa. Gini bang ya. Al-Quran itu bang penyempurna kitab itu bang. Tidak ada tulisan penyempurna Bang. Saya udah nyari. Saya udah nyari, nggak pernah ada tulisan bahwa Al-Quran itu adalah penyempurna. Tidak. Tapi yang dikatakan itu adalah membenarkan. Nih, ini kan yang abang maksud kan? Lihat. Ini kan, abangku. Ini kan. Kita lihat. Nih. Dan kami menurunkan kitab. Ini nggak ada tulisan Al-Quran ya. Nggak ada ya. Dalam bahasa Arabnya Al-Kitab. Kepadamu dalam kurung Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Musodikon, ya, musodikon, membenarkan, bukan menyempurnakan Bang. Nih, kita lihat leksikonnya. Kecilin lagi. Aduh, mana tadi? Nah ini musodikon. Bahasa Arabnya membenarkan, bukan menyempurnakan Bang. Iya. Bahkan di sini dikatakan dan menjaganya. Nah, berarti kitab-kitab itu tidak pernah hilang atau dirubah-rubah karena Allah mengatakan menjaganya. Ini firman loh. Sehingga kalau kita buka di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ya, Zalikal kitabul raiba fi. Ini ayat favorit nih. Tidak ada keraguan, oke? Abang lihat nih tulisannya apa? Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, betul ya? Betul nggak Bang? Iya. Abang tahu nggak kata Al-Quran ini nggak ada Bang? Enggak bang. Nggak ada, makanya di dalam kurung. Nah, ini digunakan kata ini. Bedanya ini sama itu tahu nggak? Bedanya ini dan itu. Ini itu berarti ini. Ini itu berarti ini. Iya. Itu berarti jauh, ya? Ya betul. Oke. Ini ditulis di dalam, tulisan ini tertulis termaktub di dalam apa? Al-Quran ya Bang ya? Iya. Nah ini coba lihat nih, baca Al-Baqarah ayat 2. Kita baca sama-sama ya. Zalikal kitabu. Zalika itu adalah bahasa Arab, artinya adalah itu. Karena kalau bahasa Arab ini itu adalah hada. Gimana nyebutinnya? Haza. Tapi di sini adalah zalikal kitabul raiba fi. Kitabul raiba fi. Tidak ada keraguan di dalam kitab itu, bukan ini. Berarti itu tuh yang sana, bukan Al-Quran kan? Betul nggak? Iya. Iya, kitab apa tuh kira-kira yang itu? Pasti kitab yang menuntun orang kepada ajaran yang bertakwa tadi. Betul bang. Yang abang bilang ini betul semua bang. Karena yang menurunkan Taurat itu Allah sendiri bang. Dari Allah itu bang. Itunya bang. Jadi saya nggak ada sayang bantai nih bang yang mau bilang ini. Oke, abang mau masuk neraka atau nggak mau masuk neraka? Mau masuk neraka. Apa tadi bang? Coba ulangi. Abang mau masuk neraka atau nggak mau masuk neraka, abang? Siapa yang mau masuk neraka? Bang, lucu kan? Nah, kalau abang nggak mau masuk neraka, Pak Ramlan di mute dulu Pak Ramlan. Dengan foto AI-nya itu. Ya, di mute dulu. Nah, kalau abang nggak mau masuk neraka, maka abang mesti ngikutin ini tadi. Karena ini adalah petunjuk buat orang-orang yang bertakwa.